Banjir adalah salah satu fenomena yang sering terjadi saat musim hujan. Salah satu jenis banjir sendiri yaitu banjirop. Banjirop terjadi karena naiknya atau pasangnya air laut yang menyebabkan daratan di sekitarnya menjadi terendam. Faktor penyebab dari banjirop sendiri diantaranya yaitu tingginya penggunaan air tanah sehingga menyebabkan penurunan permukaan muka tanah dan juga tingginya laju pembangunan sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir. Pesisir adalah daerah yang sangat rawan untuk terdampak banjirop sendiri. Salah satu daerah pesisir tersebut yaitu di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Seperti bencana pada umumnya, banjirop juga menyebabkan kerugian bagi warga yang terdampak. Salah satu kerugian tersebut yaitu akses sulitnya mendapatkan air bersih. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Oleh karenanya, ketersediaan air bersih merupakan penunjang kehidupan bagi warga masyarakat yang terdampak tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung merupakan kecamatan yang paling sering terjadi bencana banjir. Pada tahun 2021, terdapat 9 desa yang terendam banjir karena disebabkan oleh hujan maupun banjir rob. Banjir ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama karena adanya land subsidence ataupun intrusi air laut sehingga menyebabkan air sulit untuk surut. Hal ini juga diperparah karena Kecamatan Sayung tersebut terdapat di pesisir laut. Pengelolaan kawasan pesisir sendiri dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kawasan pesisir harus memiliki batas sempadan dengan tujuan mencegah masuknya air laut ke daratan. Hingga saat ini, belum ada peraturan daerah di Kabupaten Demak yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah terdampak banjirop. Banjirop sendiri memiliki dampak yang sangat besar terhadap kerusakan lingkungan dan dapat menenggelamkan suatu wilayah. Banjir yang merupakan bencana alam yang dapat terancam keselamatan publik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa studi mengenai kasus banjirop yang kerap kali terjadi di pesisir utara Jawa Tengah sudah banyak dilakukan. Namun, dari banyaknya riset yang kami temukan, tidak ada satupun riset yang membahas secara komprehensif mengenai akses penyediaan air bersih terhadap warga yang terdampak banjirop, terutama warga di Desa Timbul Soko, Kecamatan Sayung. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui, banjirop sendiri memiliki dampak yang besar terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sehingga riset kami ini memiliki keunggulan dan dapat menjelaskan bagaimana penyediaan dan penanganan air bersih bagi masyarakat terdampak banjirop di Desa Timbul Soko, Kecamatan Sayung. Menurut Rupsen, hukum lingkungan hidup merupakan instrumen hukum pelaksanaan manajemen lingkungan. Dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum harus ditegakkan secara proporsional dan seimbang dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Dalam penerapan hukum lingkungan hidup di masyarakat, pendayagunaan tekanan publik merupakan upaya dalam menciptakan kemanfaatan hukum. Lokasi yang akan kami jadikan sebagai tempat untuk melakukan riset ini yakni bertempat di Kecamatan Sayung, terkhususnya Desa Timbul Soko. Daerah yang kami jadikan sebagai lokasi riset ini merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari adanya banjirop, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh sumber air bersih. Riset yang kami lakukan termasuk dalam kategori jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiolegal serta metode survei melalui wawancara untuk mengumpulkan data primer serta menguji hipotesis kami. Hasil dari wawancara inilah yang nantinya akan kami jadikan bahan utama dalam penyelesaian riset ini. Subjek yang diteliti dalam PKM RSH ini adalah banjir rob yang berdampak pada masyarakat wilayah pesisir, terkhususnya Desa Timbul Soko. Riset ini akan berfokus pada penanggulangan banjir rob sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sistem rainwater harvesting yang kelompok kami canangkan ini akan menggunakan suatu proses filterisasi serta penampungan air hujan yang nantinya akan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur terkhususnya. Berikut adalah desain dari rainwater harvesting yang kelompok kami canangkan.
kami berharap dengan adanya riset ini akan dapat menjadi solusi nyata bagi ketersediaan akses air bersih, terkhususnya warga masyarakat Desa Timbul Sloko. Oleh karenanya, kami berharap support dari berbagai pihak terkait agar riset ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.